Tapi sebetulnya kemoterapi itu rasanya seperti apa dan apa yang dilakukan gitu loh, Mi? Sakit banget yang jelas. Memang sakit banget? Sakit sekali. Cuman tulang aku yang dihajar tulang-tulangku. Apa? Ngilu? Bukan ngilu lagi, udah kayak lepas dari tempatnya gitu, udah kayak mau dicopotin semua gitu. Rambut gimana, Mi? Kan rambut sudah mulai... Rambut habis. Habis banget nih. Pas mau ngunci rambut, kepegang gini dua genggam gini banyak banget. Lo ya rambutku ya mulai ya gitu, udah nangis lagi tuh aku nggak mau botak ya, aku nggak mau botak. Apa yang Mami paling takutin saat ini? Aku yang paling takutin justru takut kehilangan keluarga, itu aja. Itu yang selama ini aku takut. Apalagi kayak suamiku, justru malah dia kalau aku lagi emosi, aku nangis, dia deketin aku, dia pijitin aku sama. Kalau bisa dibagi penyakitnya kasih aku sampai gitu, suami. Kalau memang penyakit itu bisa dialihin ke aku, nggak apa-apa ya. Hai guys, jumpa di podcast aku. Senang sekali hari ini aku kedatangan seseorang yang bisa dikatakan guruku dalam berkomedi, ya. Aku manggil dia Mami, ya. Mami siapa? Bukan Mami Ipel. Mami Nunu, Mami. Ya Allah, Mi, guru gue. Ya Allah, dari zaman OVJ dulu, ya. Dia ada tahta duduk sendiri tuh biasanya, ya kan. Parfumnya dulu Angel. Sampai sekarang masih. Gila, orang udah ganti apa? Tetap Angel ya, Mi? Tetap gak ada duanya ya? Gak ada duanya. Aromanya Angel selalu, Mami. Kukunya selalu, lihat dong. Biar kata sekarang sedang berjuang dengan kanker ya, Mi, payudara ya. Iya. Tapi kuku masih menter, guys. Tuh, luar biasa. Mami, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sekarang berarti Mami kan terakhir kita ketemu di Rumpi ya? Di Rumpi ya. Itu Mami masih awal banget, baru di diagnosa kanker payudara stadium 2B. 2B. Hari ini berarti Mami sudah menjalankan apa aja treatmentnya? Kemoterapi. Setelah pemeriksaan kemo udah 2 kali, besok Ya. itu yang ketiga. Besok yang ketiga. Iya, Oke. yang ketiga. Mi, kalau kita nonton di film-film, kan banyak film mengenai kanker, ya. Terus udah gitu juga kita banyak mendengar dari cerita orang-orang yang juga mengalami cancer, terus udah gitu juga kemoterapi. Banyak orang bilang tuh begitu mendengar kemoterapi, it's like nightmare, mimpi buruk gitu. Iya. Tapi sebetulnya kemoterapi itu rasanya seperti apa dan apa yang dilakukan gitu loh, Mi? Sakit banget yang jelas. Memang sakit banget? Sakit sekali. Jadi orang kemo itu bawaannya nggak sama ya. Kalau tiap orang dulu waktu aku ngadepin kakakku, aku ngurus kakakku itu, kakakku mual. Oke. Itu sampai 10 sampai 15 hari itu mual sampai Mualnya muntah nggak? Mualnya itu ya kayak muntah, udah nggak pokoknya sampai guling-guling ke karuan. Nah, kalau aku nggak mual sama sekali, alhamdulillah nggak mual. Nggak mual, Mami. Cuman tulang aku yang dihajar tulang-tulangku. Apa? Ngilu? Bukan ngilu lagi, udah kayak lepas dari tempatnya gitu, udah kayak mau dicopotin semua gitu. Semua seluruh tulang satu badan gitu. Apalagi yang di kaki ini. Sampai aduh udah ditangisin juga nggak sembuh. Nangis udah sampai mau ngapain ini, mau diapain? Diresepin dokter, kan aku selalu WA ke dokter, nih gimana dok, aku nggak kuat gini, udah diresepin yang buat anti sakit tulang, yang buat anti ini, ngaruh nggak ada ngaruh-ngaruhnya sama sekali. Jadi memang obat kemo itu nggak ada lawan gitu loh, nggak ada lawan memang. Harus dilewatin iya. ini. Dan kebas-kebasnya tangan sampai kaki nginjek tanah itu udah nggak terasa, saking kebasnya gitu. Kebas ini sampai sekarang tangan-tangan, kaki-kaki. Kalau sekarang sih udah agak mending ya karena udah agak lama sih kan 3 minggu sekali kan. Iya. Sakit itu kan paling 1 sampai 5 hari gitu. Oh, jadi dari kemo sakitnya itu sekitar 5 hari awal? 3 hari kemo, itu sakitnya 5 hari. Jadi hari ini kemo belum sakit, hari kedua belum, hari ketiga itu udah mulai tanda-tanda, udah mulai pegel. Iya. Nah hari keempat dihajar bener itu sampai 5 hari. Baru kita bisa aktivitas kembali. Nah baru kita
Tapi aku pada saat aku kemo itu aku aktivitas. Nah, Mami kan tadi cerita nih bahwa dan banyak juga netizen yang bilang, wah alhamdulillah Mami sekarang udah balik lagi ke TV, Mami udah kerja lagi gitu. Dianggap mereka adalah Mami udah sehat lagi gitu ya. Cancer itu tidak semudah itu ya maksudnya gitu. Memang bisa sembuh. Perjalanannya masih panjang. Perjalanannya juga pasti ada step-stepnya gitu. Nah ini buat netizen meluruskan ya gitu. Bahwa Mami memang kemarin saat bulan puasa, bulan Ramadan ngambil di Vindes. Iya. Buka puasa. Oh, iya. Terus sudah gitu ngambil sahur di Trans 7. Di Trans 7 ada beberapa kali di situ. Oke. Kok bisa kerja? Ya karena aku Padahal kemo itu? Iya, aku kemo. Aku izin sama dokter. Aku pada saat kemo hari pertama itu, Dok, ini aku kemo, ini 2 hari lagi ya, 2 hari ini aku ada nerima pekerjaan, ada ditawarin pekerjaan sebulan penuh. Bulan gitu untuk Ramadan. Gimana, Dok? Jalanin kerja. Dokter bilang gitu. Bener, Dok. Dokter tanggung jawab. Saya tanggung jawab. Dokter kerja. Dia bilang gitu. Nanti kalau ada apa-apa WA aja. Dia bilang gitu. Aku masih sempet hari ini kemo pertama itu aku off air ke Bandung 2 kali loh. Bener naik panggung yang tinggi banget itu masih, aduh masih kayak bumi itu. Cuman udah ke panggung itu, untung yang punya hajat itu tahu gitu loh. Jadi aku ya nggak dituntut macam-macam gitu. Yang penting pokoknya naik panggung ya joget-joget. Itu semua memang lupa. Lupa semua ya udah. Terasanya juga kalau udah di mobil pulang udah nangis aduh. Tapi pada saat aku mengerjakan pekerjaanku tuh alhamdulillah itu wah Allah itu baik banget deh pokoknya. Dikasih kekuatan gitu kekuatan yang bener-bener semua mungkin belum tentu bisa kayak aku jalanin kayak aku. Betul. Luar biasa ya. Jadi pada saat kemarin bulan Ramadan itu Mami kemo juga? Itu kemo ke-1, ke-2 itu. Astaga. Jadi oke. Mami kan pelawak dong. Artinya Mami itu harus datang menghibur orang lain. Ini sebetulnya kalau secara manusiawi boro-boro ngibur orang, ngibur diri sendiri aja ibaratnya kita lagi rontok nih badan gitu. Mental apalagi. Ya tapi alhamdulillah buktinya aku bisa menyelesaikan sampai 1 bulan, sampai tuntas, sampai habis. Berarti kan aku dianggap sama mereka yang memperkerjakan saya, berarti kan nggak ada masalah gitu loh. Aku tetap ya berusaha menghibur, aku tetap berusaha cengengesan, aku tetap aku bisa ketawa lepas seperti apa yang aku kerjakan. Kalau ada lucu aku ketawa sampai ngakak-ngakak kayak ya seperti biasa aja, nggak ada apa-apa. Mi, apa yang dirasakan saat ini? Karena aku ngelihatnya waktu compare dibandingkan kita pertama kali Mami divonis di acara Rumpi itu kan masih awal banget. Itu Mami drop sekali sih. Sekarang Mami tetap kelihatan masih ada slightly wajahnya sedih pasti. Tapi ada spirit, ada semangat yang bangkit. Ini dari mana? Apa yang Mami omongin ke diri sendiri? Jadi orang kena cancer itu memang pertama kali itu yang kena itu psikis pasti ya. Drop itu pasti. Ya tapi terus nangis apa itu pasti, tapi kan nangis terus pikiran itu kan nggak menyelesaikan masalah dan tidak bisa menyembuhkan penyakit itu. Jadi yang pertama ya harus terima dulu. Udah terima dulu, terus belajar pasrah, belajar ikhlas walaupun itu berat sekali ya. Dan itu yang karena kita udah mau terima dan aku udah juga berusaha ikhtiar, terus kembali lagi aku mikir di belakangku tuh masih banyak yang membutuhkan aku. Kayak anak-anak yang masih jadi tanggung jawab aku. Sekarang ada cucu-cucuku. Jadi aku tuh masih bekerja buat mereka gitu loh. Itu penyemangat saya gitu loh. Dan orang-orang lingkungan aku kayak suamiku itu yang selalu menyemangati aku. Itu yang membuat aku jadi bangkit lagi. Jadi bangkit sampai sekarang. Semangat lagi. Jadi aku besok itu aku kemo udah nggak punya pikiran apa-apa, ya udah paling sakit udah gitu aja. Tapi maksudnya gini, aku lewatin. Ya aku lewatin. Aku dulu kemo yang kedua itu nangis, aku udah nggak mau kemo lagi, udah nggak biar aja gini. Tapi pas harinya suamiku ya udah nggak mau kemo juga nggak apa-apa gitu aja. Bukannya dilawan sama dia ya. Jam pas harinya besok kemo, aku ngingetin dia besok kemo loh. Aku udah gitu lagi. Udah gitu loh. Kayak ini tadi dokter kan aku, Dok kapan aku kemo, Dok? Aku bilang besok aja ya Mbak. Dia gitu. Enak banget dokternya ngomongnya itu. Kok besok sih Dok? Nggak Senin apa Selasa gitu. Udah besok aja Mbak. Ya udah gitu aja. Ya wes gitu. Ada yang bilang penelitian katanya sebetulnya orang-orang seperti kita
komedian ini orang-orang yang sangat rentan dengan masalah kejiwaan. Iya. Orang-orang yang sebetulnya dibalik rasa tawa yang kita berikan kepada masyarakat, banyak kesedihan sebetulnya kita tutupin. Iya. Karena komedi itu sebenarnya menutupi banyak hal, Iya, benar gak? iya, kan? iya. Aku juga merasakan yang aku bilang sama Mami kan, aku waktu sebelum angkat rahim juga, kalau di panggung tuh ketawa apa segala Iya. macam, padahal menahan sakit yang luar Menahan biasa. sakit yang luar biasa. Di balik tawa kita memberikan kepada banyak orang, apa yang Mami rasakan saat ini, yang sebetulnya Mami rasakan? Yang aku rasakan ya, aku kepengen sehat. Pengen sehat. Aku kepengen sehat karena aku masih punya tanggung jawab. Itu aja. Jadi aku harus semangat. Udah itu aja. Ya aku jalanin, pokoknya aku jalanin semuanya ini. Gimana bisa ikhlas nih? Ya belajar ikhlas itu memang berat banget ya. Tapi Ya. kan paling nggak kita belajar. Belajar ya apa sih? Belajar ya itu tadi kita nggak bisa tinggalkan sholat kita. Ya. Apa kita. Jadi kalau aku pas lagi pada saat aku lagi bener-bener lagi moodnya nggak bagus banget, suamiku cuma selalu ambil air wudhu. Itu aja. Udah yuk ambil air wudhu, yuk ambil air wudhu, sholat bareng gitu. Nah itu bener-bener itu mujizat banget itu. Bisa menyelesaikannya, bisa aku sampai akhirnya aku bisa belajar ikhlas, aku belajar pasrah, aku belajar menerima. Ya akhirnya sampai detik ini buktinya aku denger, padahal kemarin kalau udah denger kemo gitu udah wah ngamuk. Ini tadi ketawa-ketawa aja di mobil sama, besok kemo jam berapa ya? Jam 8 pagi, minta jam 9 aja ya, biar aku bisa bikin sarapan, gini gitu. Pada akhirnya saat udah acceptance, Udah menerima gitu. Ya walaupun sakit akhirnya pelan-pelan bisa dijalani gitu ya, Mi. Dan ini perjalanan masih panjang loh Mel. Aku ini nanti kemo ketiga, aku habis itu operasi kemo lagi. Kemonya kalau kemo habis operasi itu sampai berapa kali aku juga nggak ngerti itu. Pasti perjalanan masih panjang gitu. Jadi sama seperti perjalanan spiritual journey-nya Mami saat ini, seperti apa perjalanan Mami? Ada rasa marah nggak pada saat Tuhan izinkan penyakit ini sama Mami? kalau nggak terima itu kalau sama Protes marah ada. sama ya. Iya, protes ya paling. Iya ya kok bisa sih? Iya. Kok kenapa sih aku yang berjuang kayak gini kok malah aku gitu loh. Tapi ya sekarang doaku justru malah ya udah terima kasih ya Tuhan. Kalau memang aku sudah dikasih kayak gini terima kasih, dan saya percaya pasti Tuhan juga lah yang akan menyembuhkan gitu loh. Karena Tuhan yang memberi, pasti Tuhan juga nanti yang menyelesaikan masalah ini. Aku percaya itu, dan aku selalu udah cukup sampai di saya aja, jangan sampai di keluarga saya. Itu selalu doa saya. Iya, karena Mami bilang tadi ibunya Mami almarhumah kanker lidah. Bapak saya paru, kakak saya Payudara, tapi survivor, survive. Cuman ada tante saya, om saya, eyang saya, cuman ada genetiknya semua. Jadi Mami dalam doanya sekarang minta diputus dari Udah keturunan. diputus saja dari keturunan, ya Allah, cuman itu aja. Wow. Gitu. Cari uang gimana Mi? Kan maksudnya harus berpikir bahwa ini kan it's gonna take a lot of money. Orang pasti bilang kanker tuh bukan cuma badan tapi kantong kering. Ya makanya itu alhamdulillah aku ada pekerjaanku masih jalan. Ya itu makanya Tuhan tuh baik banget, Allah tuh baik banget. Aku masih dalam keadaan aku sakitnya kayak gini. Pada saat aku kerja aku bisa ngilangin semua rasa sakit itu, dan aku masih bisa, dan masih banyak yang percaya pada sakit kayak gini masih ditawarin pekerjaan gitu loh. Dan aku juga bertanggung jawab dengan apa yang mereka kasih ke aku, bahwa ya meskipun aku sakit aku bisa kerja gitu loh. Bisa ya, alhamdulillah masih ada pekerjaan, dan alhamdulillah kemarin di bulan Ramadan tuh aku bisa nabung nanti buat persiapan aku operasi gitu. Alhamdulillah. Wow, dicukupkan semuanya ya, Mi? Semuanya. Rambut gimana Mi? Kan rambut sudah mulai Rambut habis banget nih. Botak. Ini kemo pertama 2 minggu kemudian baru benar-benar nggak bisa diselamatkan satu helai pun. Benar-benar yang dipegang gini wes habis. Akhirnya ya udah putih banget kepalamu ya Mi. Malu kulitnya putih banget ya. Ternyata gue baru sadar. Dikerok memang harus dikerok habis, nggak bisa. Ini udah mulai terik, udah mulai tumbuh. Jadi oke. Kemo pertama rambut masih oke. Kemo pertama 2 minggu kemudian. 2 minggu kemudian rontok. Mulai tuh. Kan kita nonton di film kan biasanya rambut masih rontok segala macam. Betul-betul terjadi. Rontok. Jadi pas aku bilang sama kakakku, Kak, dulu kan kakak waktu kemo pertama kan langsung rontok paginya kan. Kok aku ini enggak ya? Aku damai dengan aku nggak rontok rambutku sampai 2 minggu kemudian bangun tidur aku pegang gini. Loh, pas mau ngunci rambut
tepat kepegang gini dua genggam gini banyak banget. Lo ya rambutku ya mulai ya gitu udah nangis lagi tuh aku nggak mau botak ya, aku nggak mau botak, aku kemo nggak apa-apa tapi jangan botak aku gitu. Modal kita ya kerja. Akhirnya nah itu pikiranku juga. Aku nggak mikir kerja kalau ada wig terus ada kayak siput-siput. Cuma tetap aja begitu kepegang merantok banyak kan kayak dek aja di hati. Terus apa itu tak pegang lagi gitu. Aduh ya banyak banget. Terus udah langsung malam itu juga ke salon. Maksudnya ya salon yang megang aku aja si Randy itu nangis, dia kan tahu aku kena cancer, udah mulai rontok rambut, dia sering megang rambutku, dia nangis. Ini aku potong aja ya, aku pertahankan dulu, jangan sampai dibotakin ya. Gak mungkin bisa dipertahankan. Copot gitu. ini? Copot. Copot. Maksudnya gini, aku juga rontok nih mas. Rontok kita biasanya kan 1, 2 ya. Itu segegem gitu. Dipertahankan. Apa mas? Kita segini. Begini copot semua. Copot. Saking kerasnya itu saking kerasnya kemo. Udah habis itu dipertahankan pendek kayak cowok gitu kan. Iya. Tetap gak bisa bangun tidur malah gatal semua kemana-mana. Enggak Ren, ini harus tetap dibotakin. Terus balik lagi ke salon dibotakin lagi. Waktu mami ngeliat pertama kali mami botak gimana? Mami kan gak pernah botak. Nangis lah, pasti nangis. Suamiku aja nangis. Itu nangis ya mas ya? Suamiku nangis waktu lihat aku botak, dia nggak tega banget lihat aku. Dia jangan dibotakin dong Ren, tolong kalau bisa pertahanin dikit potong kayak cowok gitu. Nggak bisa ya, aku bilang gitu. Karena gatel ini, copot-copot kena kemana-mana. Iya, kemana-mana kan gatel terus. Nggak bisa ya, aku bilang gitu. Pasti udah nggak apa-apa semua botak kok, nggak ada yang bisa dipertahankan. Saat kemonya ya. Setelah itu kan nanti akan growing back balik lagi gitu. Kakakku juga sekarang rambutnya juga bagus lagi keluar. Ya. Nah gimana berdamai dengan kebotakan di saat ini? Karena kan kalau kankernya nggak kelihatan nih. Ya orang kalau mami kemarin rambutnya masih ada nggak tahu mami kanker. Apalagi mami kelihatan centil apa, makeup masih oke. Tapi kalau rambut begitu botak kan kelihatan nih. Ya mau diapain lagi ya kembali lagi nerima lagi gitu. Harus terima lagi mau gimana? Terus kan ada wig, terus aku iseng-iseng beli wig. Oh ternyata pakai wig juga masih bisa menutupin gitu. Aku sekarang kan beli beberapa wig gitu, ada beberapa wig waktu Ramadan itu kan ada beli beberapa wig gitu. Dan nggak masalah. Ternyata bisa dilewatin, bisa ada caranya gitu ya. Perjalanan spiritual mami bersama Allah saat ini seperti apa? Aku sholat yang bisa aku jalankan sekarang sholat. Kalau mau tidur juga doa kecil gitu. Yang penting pokoknya nyampe aja udah. Yang penting ya sholat. Yang nggak pernah putus ya Mi? Iya. Pelajaran apa yang dapetin dari sesuatu yang sangat tidak mudah yang terjadi dalam hidup? Ya itu tadi ya. Selain hidup ternyata tidak bisa diprediksi ya Mi? Iya. Jadi aku tuh sebetulnya teguran itu udah banyak banget kayak kemarin pada saat ada kasus baru selesai, baru bisa bernafas. Alhamdulillah aku bisa kerja lagi, tiba-tiba aku diberi ujian lagi sama Allah. Waktu kasus yang masalah narkoba, begitu beres kan masih dipakai orang kerja juga ya Mi? Masih terus udah aku pikir ya udahlah aku keluar udah dalam keadaan sehat, udah bersih, udah kapok lah pokoknya. Tiba-tiba aku diberi ujian lagi ini. Ya itu tadi Mel, cuman apa ya pelajaran yang sekarang itu aja, belajar ikhlas aja. Susah loh. Susah Mel, susah. Itu satu kata yang makanya kan naik turun aku masih, tapi paling enggak kan aku berusaha. Aku usaha kan. Belajar ikhlas itu paling susah sekali. Aku nggak bisa jalanin, cuman kan paling enggak aku berusaha terus. Buktinya aku juga masih ikhtiar untuk penyembuhanku. Betul. Aku nggak putus asa. Aku masih punya pikiran tanggung jawabku yang masih harus aku selesaikan. Itu aja. Iya, tapi aku lebih mengapresiasi orang yang memang jujur ya. Maksudnya kayak Mami bilang, ya aku berusaha walaupun memang susah. Karena orang yang kadang-kadang bilang saya ikhlas pun belum tentu di dalamnya. Biasanya di mulut, hatinya itu belum tentu sampai ke hati. Itu. Tapi paling enggak kan usaha. Nah, dan satu hal lagi bener sih, memang ikhlas tuh selalu up and down ya Mi. Gak bisa selalu ikhlas terus kita bisa. Ya ada saat-saatnya lo juga nangis juga. Asking God, kenapa sih Tuhan kasih aku kekuatan gitu loh. Iya, paling aku ya kasih kekuatan ya Allah, kasih keikhlasan, kepasrahan, udah itu
saya akan terima semuanya ini ya Allah. Dan saya percaya kok Allah itu maha baik. Selama kita masih meminta, pasti Allah akan memberi. Cuman kan waktunya tidak secepat itu kan, pasti betul. ada waktu Iya. gitu. Semua orang kan sebetulnya pada akhirnya akan take off ya Mi. Iya. Akan kembali. Belum tentu yang sakit juga berangkat duluan. Oh iya. Belum tentu yang sehat juga belakangan. Ibaratnya itu sesuatu yang kita nggak tahu racikannya. Cuma emang makin kesini, apalagi dengan pandemi kemarin banyak yang akhirnya berpulang duluan, Iya. usia muda-muda Iya. gitu. Bener-bener kayak it's a pengingat gitu ya Mi, bahwa apapun deh termasuk podcast kayak gini yang aku buat, postingan kita ngomong sama orang, itu kan akan jadi peninggalan ya. Iya. Yang akan orang ingat mengenai kita. Mami pengen diingat sebagai Nunung yang apa? Nunung yang lucu, Nunung penghibur, Nunung pekerja keras, Nunung bekerja keras. Nunung pekerja keras. Itu yang Aku Mami pengen. pengen aku diingat itu aja. Nunung yang pekerja keras ya. Sampai saat ini masih kerja keras terus nih. Harus. Selama aku masih dibutuhkan dan selama aku masih mampu, dan ya aku harus jalani itu. Apa yang Mami paling takutin saat ini? Yang paling aku takutin apa ya? Kan orang banyak takut kena kanker. Well, it happened. Mami udah kemoterapi juga. Apa yang Mami paling takutin saat ini? Aku yang paling takutin justru takut kehilangan keluarga, itu aja. Itu yang selama ini aku takut. Apalagi kayak suamiku. Sekarang ini orang yang paling bisa menyemangati aku sampai aku semangat apa itu suami aku. Aku ingat banget janji suamiku pada saat suamiku dulu ketemu aku pertama kali, Mel. Pada saat kita mau pacaran, aku bilang aku nggak mau pacaran lama-lama. Aku pengennya cari suami. Kalau kamu mau cari suami, kamu mau cari suami kayak kamu harus tahu aku bukan siapa-siapa. Dan aku nggak punya apa-apa. Aku hanya punya pikiran dan tenaga buat kamu. Padahal Mami saat itu lagi top-topnya. Ya, aku pikir aku nggak butuh apa-apa itu. Yang penting aku butuh tanggung jawabmu. Kamu memang kalau kamu punya tenaga dan pikiran ya pergunakan untuk aku. Ya waktu itu memang semua kerjaan yang menghandle dia. Nah pada saat sekarang ini dia bener tenaga dan pikirannya habis buat saya. Itu, man. Benar-benar teruji cintanya saat ini ya. Kan mood aku kan nggak bagus banget kan, men. Kadang-kadang emosi yang nggak karuan, nggak. Dia cuman diam aja. Justru malah dia kalau aku lagi emosi, aku nangis, dia deketin aku, dia pijitin aku sama. Padahal Aku emosi kayak apapun, gak pernah dibales apapun. Dia deketin aku, dia peluk aku, dia pijitin aku sampai aku tidur. Aku nangis sampai aku ketiduran. Aku sampai bilang, jaga aku ya, maafin aku. Tapi aku selalu minta maaf, Mer. Aku gak pernah gak minta maaf. Maafin aku. Minta maaf? Ya kan aku ngomel kayak gitu kan. Maafin aku ya. Aku kayak, iya, ada apa-apa. Saking Aku ngerti sakitnya kamu. ya? Iya, aku ngerti kok apa yang kamu rasakan. Kalau bisa dibagi penyakitnya, kasih aku sampai gitu. Kalau memang penyakit itu bisa dialihin ke aku, gak apa-apa ya. Aku gak tega lihat kamu, dia. Suamiku selalu gitu. Aku selalu minta maaf ya. Kadang-kadang aku bangun tidur, dia tidur, aku nangis. liatin dia. Aku nangis, aku minta maaf ya. Jadi memang aku baru mikir bahwa sekarang sampai gak bisa ngomong. Baik banget. Ternyata dia disiapin Tuhan. Ya. Dulu ketemu sama Mami, walaupun di awal-awal Semua udah diatur gitu. Mungkin memang aku nggak mendapatkan apa-apa dari dia, tapi aku mendapatkan kasih sayang dia, tanggung jawab dia. Pada saat aku sekarang butuh banget orang pendamping seperti dia, Tuhan kasih gitu loh.
Padahal dulu mungkin di awal-awal waktu mami lagi top-topnya, orang mikirnya siapa nih deketin Nunu? Iya, pastilah. Oh, panses Pasti. nggak? Mau dapetin duitnya nggak? Iya, itu pasti. Pasti ada yang ngomong gitu kan. Pasti. Ternyata Tuhan sudah melihat jauh ke depan. Saat mami di titik terendah, Masianlah yang akan menemani. Iya, benar-benar aku. Anak-anak gimana Mi? Kamu kalau ngeliat anak-anak gimana? Ya justru aku melihat anak-anak itu mereka penyemangat aku juga. Iya. Karena anak-anak selalu support aku, semangatin aku. Dan anak-anak itu juga sekarang happy karena melihat mamanya, oh mama masih bisa kerja. Tapi mereka juga, mama tetap jaga kesehatannya ma, jangan diforsir, jangan ini. Mama happy nggak kerja, paling video callan gitu sama anak-anak. Mama happy. Mama ngerti kok pada saatnya mama capek, mama juga nggak akan memaksakan diri. Aku gitu. Tapi bersyukur ada support system yang luar biasa ya Mi. Kebayang orang-orang yang harus melewati seorang diri gitu loh. Mami sih menurut aku bisa semangat hari ini ya karena suami sih. Iya. Topang terus. Terus udah 24 jam dia sampai nyiapin obat, nyiapin jus, nyiapin apa, nyiapin semuanya. Aku bangun tidur udah disiapin semuanya. Wow. Padahal banyak orang yang mungkin pada saat sakit tuh takut. Apalagi kan suami masih muda. Bener nggak? Iya. Iya kan? Muda, Ada istilahnya aja pasti. dia mau langsung Macam-macam juga bisa aja. iya gitu. loh. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan nggak seperti apa yang dipikirkan orang-orang. Iya, tapi sejauh ini sih aku ngelihatnya kalian berdua ya walaupun kemarin saat ibaratnya ketangkep pun berdua. Wah, itu. Ditemenin terus berdua. Maksudnya ngelewatin lembang, ngelewatin naik lagi, mami lagi top-topnya bareng. Karena ada aja begitu set jatuh, bye. Tinggalin gitu Iya. ya kan. Wow. Ada orang yang pengen supaya mami nggak sedih-sedih. Tapi sebelum ini orang sahabat aku ajakin, mami pengen ngomong apa untuk orang-orang yang karena aku mendengar sekarang tuh orang banyak sekali yang berjuang dengan kanker Iya. ya. Dan kalau dibilang ya karena pola hidup, kadang-kadang anak kecil pun bisa kena. Iya, kadang-kadang aku dengar banyak orang tuh ini karena pola hidup, nggak pola hidup genetik juga banyak kan ya juga gitu loh. banyak, gitu loh. Gitu. Jadi kalau buat aku ya buat semua pejuang cancer, pokoknya semangat karena memang semua ada obatnya. Kembali lagi ke diri kita pokoknya. Kalau semua penyakit sebenarnya bukan hanya cancer, itu yang menyembuhkan bukan kalau dokter itu hanya medis, tapi kembali lagi ke diri kita. Iya. Kita sendiri juga yang harus bisa menyembuhkan gitu loh. Iya. Kalau diobatin kayak apapun diri kita nggak kepingin sembuh ya nggak Betul, bakalan nggak sembuh. bisa. Jadi tetap semangat, tetap berjuang, menerima dan jangan stres. Udah itu aja. Jadi saat ini mami udah bilang, ya Allah aku bersyukur, udah bisa Ya, ngomong gitu. udah, Aku udah. ikhlas dengan penyakit Udah, kankerku. iya. Ya Allah, pokoknya aku terima, aku ikhlas, karena saya percaya bahwa Allah masih sayang sama aku. Baik, Mr. Reportase, silakan masuk. Nyun. Jawab dong Yun. Bang Mandra. Masih ingat loh, iya. Masih ingat loh. Nih, gua tuh lupa loh. Lupa. Lupa banget kalau mami itu ternyata pernah di sidul anak sekolahan. Iya. Pacarnya Bang Mandra. Pacarnya Bang Mandra, ya Allah, Sebelum bener-bener. sama Munaro. Jadi sebelum Munaro, dia Setelah sama Munaro. Oh, setelah Munaro ya? Putus sama Munaro, aku datang tempat naksir sama aku. Jawabnya Bang Mandra gitu dong. Gimana? Bang Mandra. Blok aja reaksinya. Yeay, Mami tersenyum kembali. Mami, lu tuh adiknya Basuki ya? Jadi adiknya almarhum Basuki di situ. Lu, tapi mami, gue tuh dulu ya, ini pengakuan sebelum lu akan bacain semua. Gue dulu tuh suka dalam hati. Ingat gak mami tuh dulu pernah punya acara juga RTV apa sih? Orang Jawa. Oh di net Nyonya Nunu. Nyonya Nunu. Oh, Nyonya Nunu. VJ lama banget kan? Iya. Gue dulu kalau tamu nih ya, karena kan dia tuh orangnya ramah. Terus selalu sama anak-anak baru tuh welcome. Iya, gitu kan. iya, Jadi aku selalu duduk sama mami gitu kan. Terus udah gitu, mami lagi makeup. Makanya gue selalu tahu mami tuh parfumnya tuh si Angel itu. Nah aku itu dulu tuh suka ngebatin nih sebenarnya dalam hati aku bilang si mami ini rezeki bagus ya. Padahal langsing banget enggak aku tuh ngomong gitu. Duga dia udah nggak muda lagi. Tapi dia ada aja kerjaan-kerjaannya. Sampai detik ini loh, sekarang eranya anak-anak senam komedi aku masuk.
Luar biasa ya. Alhamdulillah Jadi sih. emang Tuhan tuh sepaket ya Mi ya, rezeki. Karena dan tantangan. ya itu tadi kembali lagi bahwa apa-apa itu kalau dijalani dengan ikhlas, Iya. alhamdulillah. Ya walaupun kembali lagi ikhlas Iya. itu tidak gampang Betul. gitu, tapi Kadang-kadang kita kerja suka makan hati juga kan. Oh iya. Apalagi bayaran telat. Dia mau gitu. Bacakan dulu Mami. Mau ada- pantun. Ya boleh. Naik-naik ke puncak gunung. Cakep. Akhirnya ketemu Mami Nunung. Simpel ya. Simpel banget ya. Simpel banget. Perjalanan Mami Nunung 43 tahun berkarya. Nama lengkap Tri Retno Prayudati yang dikenal sebagai Nunung Sri Mulat, lahir 5 April 1963 di Surakarta, Jawa Tengah. Ini adalah seorang aktris, Aktris. komedian, Yes. pengusaha, Iya. host berbagai macam acara, Betul. dan satu lagi tukang pipis di celana. Iya. Masih Mi. Masih. Masih. Itu ada hubungan dengan angkat rahim gak sih? Enggak sih. Enggak dong. Soalnya angkat rahim juga. Oh, kita gua kencing sana juga, jangan dong. Oh, Kenapa sih oke. Mi selalu pipis? Kalau aku pipis itu turunan juga itu, turunan keluarga iya, juga iya, dari iya. ibuku sampai Suka ke kakak-kakakku ketawa ada. pipis. Iya, semuanya Tapi kayak pipis gitu. pas ketawa doang, yang lain gak pipis. Ya apaan sih? Aku ini loh langsung. Traveling loh. Oh, traveling loh otaknya. Oke, Lanjut. ya. Lahir dari pasangan orang tua Pranowo dan Juwarti ini mengawali karir dari sinetron Sidul Anak Sekolahan sebagai nyunyun. Emang tuh iya. Itu awal Sebenarnya Enggak enggak ya? dong, kalau awal Sebenarnya kan enggak ya? Sri Mulat. Oh, Sri Oh, Sri Mulat. Iya. Cuman pada saat itu Sri Mulat lagi vakum kan, terus aku ditawarin di Sidul Anak Sekolah itu. Hebat loh Mami dapetnya. Menjadi bagian dari nama Sri Mulat akhirnya menjadi Nunung Sri Sri Mulat. Mulat, iya. Namanya makin melambung tinggi gimana Kak? Melambung. Mami gimana? Sian lo. Loh, biar happy dong. Biar Kak. happy, bener-bener. Aduh, rambut masuknya susah. Ini bukan mandra, ini gue mau di Ayunda. So cantik lo. So cantik ya. Banyak tawaran acara TV dan berbagai film serta sinetron dan juga sempat mengeluarkan beberapa single, yaitu Mati Urip Karaoke. Nyanyi Mi. Nyanyi. Cenat Cenut Bibirmu Doer. Semua orang tuh memang pasti melewati tahap berusaha nyanyi ya. Oh iya. Cenat Cenut Bibirmu Doer, Andeca Andeci, Potong Bebek Angsa dan Wow. Atitnya tuh di sini. Wow. Nyanyi, suruh nyanyi. Biasa. Maksudnya nyanyi Mi? Enggak juga. Salah satunya deh Mi yang tadi Mi. Yang masih inget yang mana lagi nih? Lupa semua. Andeca Andeci. Orang semuanya kan aji mumpung. Ditawarin ya. Sama kayak gue. Udah lanjut. Mami Nunung juga pernah mendapatkan penghargaan diantaranya bintang komedi wanita terfavorit Wow. pada Sonic Award 1999. 4 kali itu berturut-turut. Yang bener lo Mi. Iya. 4 kali lo komedian. Komedian Panasonic. Panasonic Award. Luar biasa Mami. Cita gue tuh. Sekarang Terus siapa sih? Tahun ini siapa sih? nggak tahu tuh, ini masih ada nggak sih Mi? Apa? Sonic? Kiki Saputri. Masih ada, ya? masih Oh, masih ada. ada. Kiki Iya, Saputri. iya. Oke, lanjut. Bentar. Dan akhir-akhir ini dunia selebriti diguncangkan oleh pemberitaan bahwa Mami Nunung yang mengidap kanker stadium 2B dan sudah memplotoskan rambutnya karena sudah menjalani proses kemoterapi. Yes. Tersebar pula tangis pilu berpesan untuk sang suami yang membuat semua masyarakat terharu. Yaitu pesannya, buat suamiku, aku minta maaf. Kadang aku marah, emosi tak terkontrol dan kamu menghadapi dengan sabar. Iya. Kamu jangan bosan-bosan ngadepin aku, dampingin aku butuh banget kamu. Terima kasih sekali lagi, aku minta maaf ya. Ya tadi yang Mami bilang karena sering. Iya. Ya karena badannya sakit. Aku juga waktu aku kemarin mensnya sakit ya luar biasa. Dikasih anti sakit juga tetap aja sakit ya Mi. Itu bawaannya memang pengen marah mulu karena badan kita sakit gitu loh. Ya nggak bisa disalahkan ya Mi ya. Iya. Sekarang Tapi persis kayak kamu. Iya kan, juga sama kan. karena sakit-sakitan dulu kalau namanya dilebu aduh kayak orang Guling-guling. disembelih. Iya. Mi, tapi teman-teman sebetulnya Mami kan di OVJ lama, di Sri Mulat lama, tadi terus Sidul Anak Sekolahan juga. Punya sahabat nggak dalam dunia entertainment? Kalau sahabat yang deket banget gitu sih nggak semua, tetap semua sahabat semua kenal baik gitu aja. Tapi ya. paling deket tuh sebenarnya sama siapa Mami? Sule sebetulnya. Paling deket sama Sule? Deket Sule itu yang. Wow. Tapi semuanya kayak Andri juga support Iya, aku, iya, semuanya support aku kayak banyak sih kayak Raffi, kayak iya. Ruben, Ivan Gunawan, Ayu Iya, Ting iya. Ting, Wendy. Tapi sepanjang Banyak kerja banget. tuh sebenarnya banyak, karena kan bertahun-tahun sama Sule ya. Iya. Oh. Sule yang sering banget. Kadang-kadang WA sehat nih gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang gitu. Wah.
Yes, luar biasa. Orang pada tahu semua tentang Mami Nunung. Iya, Jadi, Mami gitu aja. hanya nggak ada yang lain, hanya doa yang bisa kita berikan kepada Amin, Mami. amin. Itu yang paling penting sekali sekarang doa Iya, itu. iya, dan aku senang bisa ketemu Mami lagi dalam keadaan sehat. Ya. Amin. Semoga ketemu Mami lagi dalam keadaan jauh lebih sehat. Amin, amin. Karena Mami tuh terakhir kita ketemu di Rumpi, Mami tuh sekarang jauh lebih fresh, jauh lebih semangat. Semoga aku berdoa Mami lebih sehat lagi, Amin. diangkat penyakitnya. Amin. Karena banyak orang yang masih ditopang sama pundaknya Mami. Ya. Amin. Makasih Sehat ya, ya, Mei, Mi, ya. Tuhan berkati ya. Amin, amin. Guys, terima kasih udah nonton ya. Semoga dari obrolan dan perjalanan Mami sedang berjuang dalam musim baru, dalam kehidupan yang gak mudah. Banyak hal yang mudah-mudahan yang Mami udah share, terutama untuk kalian pejuang kanker ya, Mi ya. Semoga bisa menjadi kekuatan buat kalian. Iya. Semangat Banget. dan berusaha untuk ikhlas. Menerima. Yang pertama harus menerima dulu. Menerima Iya. dulu, baru kita bisa menjalankan dengan ikhlas. Ikhlas. Pun tidak bisa setiap saat, up and down. Iya. Itu manusiawi. Iya, Mi. manusiawi. Thank you Mami, sehat Sama-sama, selalu. Mel. Thanks guys for watching. Jangan lupa, pokoknya selalu bersyukur, banyak-banyak bersyukur Amin, dalam hidup amin, ini. amin. Amin. Bye guys.